Shalom, senang sekali malam ini bisa berjumpa dengan saudara sekalipun tidak face to face ya, secara onsite, tapi face to face secara online. Saya percaya mungkin screen to screen ya, saudara. Nah, saya bertanya kepada Pak Timothy, apakah ada message khusus atau ada pesan mungkin hari-hari ini yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran daripada gembala saudara, dan apa yang Tuhan berbicara kepada Pak Timothy adalah sesuai dengan nama yang Tuhan beri untuk gereja saudara, ya, it's about His love. Dan saudaraku, saya percaya itu sesuatu yang akan terus menjaga kita untuk berjalan di dalam kekuatannya, di samping segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Saya tahu ini masa-masa yang tidak mudah ya untuk kita semua, dan bukan hanya untuk saudara yang ada di Jakarta, untuk kami yang ada di Surabaya, tapi di seluruh dunia semua sedang mengalami tantangan yang sama, saya percaya. Bedanya adalah kita memiliki Allah yang mengasihi kita, dan Alkitab juga berkata God is love, Dia itu adalah kasih. Nah, anyway, Pak Timothy, saya bisa share screen nggak ya? Kalau boleh. Bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya share screen sekarang. Nah, saudara, saya jujur ya, baru tadi siang ya, saudara, saya merenungkan kembali apa yang Pak Timothy sharingkan ya beberapa waktu yang lalu lewat WA dengan saya. Dan saudara, tadi siang, bukan siang juga sih, let's say sekitar jam 11 siang begitu ya, saya merenungkan kembali, saya berdoa, dan Tuhan mengingatkan ya satu ayat yang diambil dari kitab Mazmur, saudara, yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya itu kasihnya di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang terkenal, dan saya yakin saudara sudah pernah mendengar ayat ini, dan ayat ini very inspiratif ya, inspirational ya untuk kita semua. Bahkan ada satu lagu yang sangat sering dinyanyikan ya oleh Matt Redman ya, apa namanya, yang berbicara tentang 10,000 reasons ya. Maksudnya 10,000 itu bukan soal jumlahnya, saudara, tapi ada begitu banyak alasan yang kita bisa pakai untuk kita bisa memuji Dia, memberkati Dia, karena semuanya itu. Dan saya percaya Mazmur 103 ya, khususnya tentu saja seluruh pasal sebetulnya, tapi saya fokus kepada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga Daud berkata, bless the Lord, oh my soul. Terjemahan bahasa Indonesia memang berkata, pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan praise the Lord, oh my soul, tapi dikatakan bless the Lord, oh my soul. Ya, saudara tahu lagu ini, dan mungkin nanti setelah selesai sharing firman Tuhan, kalau song leader bisa menyanyikan lagu ini, kita bisa menyanyikannya bersama-sama ya. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Ya, saudara, dari Daud dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas, orang yang mengalami ketidakadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dan saya percaya semua saudara yang ada di doa lewat Zoom ini, saudara adalah orang-orang yang takut akan Dia. Fakta bahwa malam hari ini kita bersama-sama ada di dalam ibadah doa ini, tanda kebergantungan kita, tanda pengharapan kita, tanda kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, lewat ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita menemukan bahwa nggak ada kasih yang lebih hebat, nggak ada kasih yang lebih besar, nggak ada kasih yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa daripada kasih Tuhan untuk kita semua. Ya, ayatnya tadi berkata, makanya kalau sudah perhatikan di sini, Daud itu sebenarnya he command his soul, ya saudara ya. Dia berkata, bless the Lord, oh my soul. Dan kalau saudara belajar tentang latar belakang penulisan kitab Mazmur, most of the time, kebanyakan Mazmur itu ditulis bukan pada waktu pemazmur itu sedang dalam keadaan enak, sedang dalam keadaan terberkati. Ada tentunya, saudara, ketika mereka sedang dalam keadaan yang demikian, khususnya Mazmur Daud, ya. Tetapi justru itu menginspire hamba-hamba Tuhan ini, raja maupun nabi ini, saudaraku, justru ketika mereka sedang menghadapi tantangan. Makanya kalau kita perhatikan Mazmur ini, Daud bilang, berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord. Oh, so he command his soul itu to bless the Lord, ya. Tetapi dia punya reason. Kenapa? Dia berkata, jangan lupakan segala. Ada perkataan segala, saudara. Kalau ada perkataan segala berarti itu nggak cuma satu dua, ya. Itu sesuatu yang massive, sesuatu yang banyak, saudara. Yang dibawa Tuhan untuk ada atau dikerjakan Tuhan, dijadikan Tuhan di dalam dan lewat kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, Matt Redman benar ketika dia menciptakan lagu itu, ya. 10,000 reason, ada ribuan alasan yang kita bisa pakai untuk kita memberkati Tuhan atau memuji Tuhan. Kenapa, saudara? Because of His love. Ada satu ayat, bukan satu ayat, ini sebetulnya the entire chapter, ya. Mazmur 117 ini Mazmur paling pendek, tapi paling dahsyat, saudara. Alkitab berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya. Termasuk saudara yang ada di Jakarta. Megahkanlah Dia, hai city of love, hai segala suku bangsa. Baca sama-sama, sekalipun saya nggak bisa dengar suara saudara. Ya, kenapa demikian? 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, ya, dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan itu kekal forever, ya, and ever, untuk selama-lamanya. Lalu dikatakan haleluya. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Saudara, kalau saya mengingat semenjak sekitar bulan Maret, ya, Maret awal sampai hari ini, minggu ketiga ya kita memasuki, ya, saudaraku, bulan November. Saudara coba hitung, ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan kurang lebih, saudara. Kita ada di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Dunia mengalami shock, ya, saudara, dan kita semua juga mengalami shock, dan ketika kemudian kita harus memindahkan ibadah dari on-site kepada online. Saya mau jujur sama saudara, saya bergumul berat pada waktu itu, karena sejujurnya gereja kami punya itu tim multimedia, tapi tim multimedianya lebih fokus pada waktu itu kepada ibadah on-site, lebih fokus kepada audio, but not video, ya saudara ya. Sehingga kita betul-betul merubah paradigma, merubah mindset, dan saya harus dengan cepat, ya, membentuk, mengatur, mempersiapkan tim untuk kemudian kita bisa move dari on-site ke online, dan dengan segala keterbatasan peralatan yang ada, saudara. Kami lakukan itu. Tetapi di dalamnya sampai dengan hari ini, saudara, lewat apa yang
semata-mata saya mau ngomong saudara, ini cuma karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Even dana yang dibutuhkan untuk kita bisa prepare semua alat yang ada. Kita punya beberapa kamera, tinggal satu, yang lain rusak, Pak. Itu saya bilang begitu. Ya, karena dulu kita nggak terlalu pusing soal kamera. Sebab apa? Ya kita ibadah aja, dan ibadah kita nggak pernah di streaming. Ada punya rekaman, tapi rekaman mutunya juga nggak terlalu bagus. Dan ketika kemudian saya mencoba cari tahu, saudaraku, jadi betul temuan daripada bilangan Research Center yang mengatakan bahwa apa yang pada kondisi normal di gereja dikerjakan oleh gereja butuh waktu 3-5 tahun. Seperti mengalami sebuah kekejutan begitu, sehingga dalam 3 bulan gereja itu berubah, saudaraku, dengan begitu luar biasa. Itu seperti blessing in disguise, ya, seperti sebuah hal yang nggak enak, tapi kemudian itu jadi berkat buat kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Even, saudaraku, dalam keluarga-keluarga, mindset kita itu dirubah oleh Tuhan. Apa yang ditulis dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa orang tua, ajarlah anakmu pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu berjalan. Itu maksudnya most of the time, kita kumpul sama mereka, kita ada bersama-sama dengan mereka, kita menyatakan Tuhan di dalam dan lewat kehidupan kita. Saya tahu banyak keluarga bergumul dengan hal ini, even sampai dengan hari ini. Kenapa, saudara? Karena biasanya anak-anak dari pagi sampai dengan hampir sore, mereka ada di sekolah. Ya, suami bekerja, dan kemudian ya pertemuan itu jarang. Dan ketika sesuatu yang jarang kemudian jadi kompak, ya kita ada di tempat, di rumah itu bareng-bareng 3 bulan, 4 bulan pertama khususnya, maka saudaraku, terjadi sebuah penyesuaian yang tidak mudah, yang tadinya jauh jadi dekat. Nah, karena dekat banyak terjadi gesekan. Ya, di Jepang ada istilah Koronaikon, itu beberapa bulan yang lalu. Yaitu banyak terjadi perceraian-perceraian di dalam rumah tangga. Kenapa, saudara? Karena tadinya istri sama suami jarang ketemuan. Kalau ketemuan udah deket-deket sore, malam tinggal tidur, besok pagi gone. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri. Demikian pula dengan anak-anak. Tetapi even gereja, saya percaya, sedang di-reset sama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada hakikat keluarga yang sesungguhnya, di mana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pribadi Tuhan dinyatakan. Saudara, saya mau bersaksi kepada saudara, bahwa 9 bulan terakhir ini, buat kami sekeluarga, maksud saya sekeluarga, saya, istri, dan kedua putra saya. Putra saya dua-duanya cowok, ya saudara ya. Ini masa-masa yang paling indah buat saya. Tentu saya secara pribadi, saudara. Karena mestinya anak saya yang pertama sudah harus kuliah, dia nggak di Surabaya lagi. Tahun depan anak saya yang nomor 2, saya tinggal berdua dengan istri saya, ya. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan karena nggak bisa berangkat, kuliahnya online. Anak saya yang nomor 2 juga kuliahnya online. Tapi justru waktu-waktu ini jadi waktu-waktu yang sangat berharga, di mana kami menikmatinya bersama-sama, ya kumpul sama-sama, banyak ngobrol, saudaraku, dan lain sebagainya. Saya melihat inilah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kami, dan saya percaya semua saudara yang ada di dalam Zoom prayer meeting ini, saudara juga mengalami yang sama. Kalaupun tidak, mari kita berdoa, saudara, dan kita respon apa yang Tuhan izinkan terjadi lewat dunia yang seperti sekarang ini untuk kebaikan kita semua. Karena saya percaya kalau Tuhan mengasihi kita, saudara, semua yang Dia lakukan, Dia kerjakan, Dia bawa dalam hidup kita. Itu seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-103 ini. Apa aja, saudara? Bagaimana kasih-Nya itu dimanifestasikan. Nah, nomor 1 saya percaya, kasih-Nya itu dimanifestasikan lewat karyanya. Through His work. Ya, lewat karyanya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Apa yang Dia kerjakan? Kedatangannya, kematiannya, dan kebangkitannya bagi kita yang percaya. Apa yang Dia kerjakan? Jaminan keselamatan dan hidup dalam kebenaran. Apa yang Dia kerjakan? Kemenangan atas dosa. Dan kita tahu, saudaraku, dosa itu membawa kutuk
dalam kehidupan kita. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kebodohan, semua kutuk yang menyengsarakan akan kehidupan kita dan yang membawa flows, ya, cacat dalam hidup kita. Baik itu character flows, baik itu mindset, paradigma yang cacat, yang kemudian membuat kita jadi orang yang kemudian orang sulit, orang bermasalah, saudaraku, dan lain sebagainya. Lewat apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Perhatikan, saudaraku, ayat tadi berkata, mengampuni segala kesalahan, menyembuhkan segala penyakit, menebus hidupmu dari lubang kubur. Siapa yang harusnya tergantung di kayu salib? Saudara dan saya. Tetapi Yesus datang untuk menggantikan kita semua. Ya, ayat-ayat, saudaraku, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang, ini kan next month sudah Christmas season, ya saudara ya. Dan ayat ini banyak dikutip kan? Ya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Jelas sekali, motivasi Tuhan cuma satu. Karena begitu, karena itu reason, ya saudara ya. Kalau kita ditanya, malam ini ngapain? Oh, kami ada doa. Ngapain berdoa? Karena, berarti itu reason-nya, saudara. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Jadi motivasi Tuhan dalam hidup kita yang paling dahsyat buat saya dan buat kita semua, saya yakin, adalah kasih-Nya, saudara. Tetapi bagi barang siapa? Syaratnya begitu sederhana. Percaya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Yesaya 53, ya, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang penebusan. Saudara, penting sekali untuk kita selalu mengingat. Ya, pemazmur pernah berkata, kitab Habakuk juga ada menulis, the joy you bring back to me, the joy of my salvation. Ingat ketika pertama kali saudara bertobat. Ingat ketika pertama kali saudara berjumpa dengan Dia. Makanya kitab Wahyu juga mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak melupakan, apa itu saudara? First love. Ya, kasih mula-mula kita. Suami istri perlu men-celebrate. Apa itu saudara? Pertama kali, coba ingat suami-suami ketika pertama kali jatuh cinta sama istrinya. Ya, ketika pertama kali saudara, sebenarnya istilah yang tepat bukan falling in love, tapi growing in love. Ya, kalau falling pasti nggak enak, sakit Pak, katanya jatuh. Ya saudara, growing in love. Ya, with your wife, growing in love with your husband. Ya, demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita disentuh, dijamah oleh Tuhan, kita menyala-nyala buat Tuhan. Saudara, saya sering berdoa, saya bilang, Tuhan, ingatkan saya, bawa saya untuk mengalami kembali. Apa itu saudara? Kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula itu terjadi karena apa? Karena karyanya. Karena apa yang Dia lakukan. Tadi itu, kedatangan, kematian, kebangkitan. Bahkan janji kedatangannya yang kedua kali. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, ini yang dikutip oleh Rasul Petrus, saudaraku, kita menjadi sembuh. I'm healed by His stripes, you are healed by His stripes. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara bayangkan itu, apa yang dikerjakan oleh kasih-Nya itu dalam kehidupan kita, pengorbanannya. Dan untuk apa Dia dikorbankan? Untuk menebus kita. Menebus kita dari apa? Dari semua kutuk yang saya sebut tadi. Itu sebabnya setiap hari Minggu, ketika kemudian kita ada dalam perjamuan kudus, saya selalu mengatakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan dan Tuhan layani, saudara, saya mengingatkan kembali, saudara, bahwa oleh darah yang tercurah di atas kayu salib, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Ya, karena saudaraku, Alkitab berkata semua keturunan Adam karena kejatuhan satu orang.
Seluruh dunia ini mengalami kejatuhan. Kita hidup di dunia yang mengalami kejatuhan. Makanya kalau ada ketidaksempurnaan di dalam dunia ini, ya apa yang kita bisa harapkan, saudara? Sebabnya kita perlu Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab oleh karya keselamatan yang Dia kerjakan, kita boleh menemukan jaminan. Darah yang tercurah itu menghancurkan sifat dosa. Itu yang Alkitab katakan. Breaking nature of sin. Perkataan dipakai nature, natur, ya, sifat. Sifat itu menetap, saudara. Makanya orang bergumul. Kalau bukan karena karya Kristus. Kalau bukan karena kuasa keselamatan yang dikerjakan. Kalau bukan karena penggenapan daripada Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Wow. Kaya dengan rahmat. Oleh karena, baca itu saudara, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Perkataan dilimpahkan, itu berarti great amount. Satu kuantitas dan kualitas yang gede, saudara. Makanya dilimpahkan. Kalau diberikan itu mungkin sebagian. Tapi kalau dilimpahkan, itu gede banget, ya. Lalu apa efeknya? Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dengar baik-baik, saudara. Ini bukan soal kita mati masuk surga saja, tidak. Itu jelas, itu merupakan sebuah jaminan karena dalam kekekalan sudah tidak ada lagi kesempatan apapun. Ya, tetapi sementara kita hidup di atas muka bumi ini, percayalah saudara, the joy of salvation akan membuat hidup saudara berbeda. Sekalipun saudara alami tantangan, rintangan, masalah, tekanan, hambatan, problem, sebut apa aja, kalau keselamatan kekal kita aja dijamin, apalagi hidup kita. Saudara. Ya, stop sampai di sini? Tidak. Ini supaya ngingetnya gampang, on purpose, saya bikin hurufnya sama semua. So, number 1, His work. Second thing, saudara, yang kedua adalah His word. Apa manifestasi kasih Tuhan? Firman-Nya untuk kita semua. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu adalah merupakan dikatakan pernyataan kasih-Nya, surat cintanya untuk kita semua. So, do you love His word? Do you read His word? Do you meditate on His word? And do you do His word? Ya, saudara melakukan itu di dalam kehidupan saudara. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Mazmur 103 berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Ia, perhatikan ini, memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Lalu dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di mana jalan-jalannya diperkenalkan, di mana perbuatan-perbuatannya dinyatakan, di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara bisa menemukan itu semua. Wahyu untuk firman, dan selesai, semua ada di sini. Dan kita bersyukur, kita punya buku yang luar biasa ini, saudara. Ini the greatest book, ya, in the universe even. Saudaraku, ini buku yang paling hebat, paling dahsyat, yang tidak pernah ada seperti Alkitab kita. Cintai Alkitab, saudara. Cintai firman-Nya. Kasihi, saudaraku, firman-Nya. Pakai firman-Nya. Hidup dalam firman-Nya. Ya, baca setiap hari, saudara. Haleluya. Apalagi sekarang kita bisa bawa Alkitab, nggak usah berat-berat, tebel-tebel begini, saudara. Saudara bisa taruh di HP, saudara. Saudara bisa taruh di gadget, saudara. Saudara bisa taruh di iPad, saudara. Ya, saudara, firman-Nya yang, saudara, very sangat spesifik dan sangat personal sekali, yang hanya bisa dimiliki oleh umatnya, yaitu saudara dan saya. Ya, firman-Nya yang, saudara, makin saya mempelajari firman, makin saya alami firman, makin saya kagum, saudara. Kemarin saya dengar satu kutipan sederhana dari seorang apologet Kristen, ya, Bapak Bambang Norsena. Dia berkata, tahukah saudara bahwa perkembangan arkeologi di dunia itu berhutang banyak, salah satunya kepada siapa? Pada Alkitab.
saudara. Karena Alkitab begitu banyak membukakan catatan-catatan yang akhirnya ditemukan oleh dunia arkeologi. Jadi kalau ada orang di luar sana yang berkata, Alkitabmu palsu, itu bukan Alkitab yang asli. Itu bohong, saudara. Ngomong sama mereka, tunjukin yang asli. Kalau lu bilang ini palsu, tunjukin yang asli. Ya, saudara, iblis berusaha untuk apa? Menjauhkan kita dari kebenaran firman-Nya. Karena iblis tahu, once saudara hidup di dalam firman-Nya, kehidupan saudara akan keren, dahsyat, luar biasa, terberkati, saudara. Ya, firman itu sumber hikmat, jawaban bagi setiap jaminan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita diberi Alkitab yang orang lain nggak punya. Maaf, terus terang aja, saudara, bukan menghina atau kemudian tidak sama sekali. Tidak ada kepercayaan manapun di atas muka bumi ini yang punya satu buku manual bagi kehidupan. Bukan hanya kehidupan ini, tapi kehidupan di masa depan, bahkan kehidupan kekal seperti kita. Mazmur 119 ayat 105, ini ayat yang sudah tidak asing lagi, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Disebut pelita dan disebut terang. Itu untuk apa, saudara? Ketika kegelapan datang. Ketika kegelapan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mendapatkan arah yang jelas. Ketika kita tidak tahu harus belok kiri, harus belok kanan, harus lurus. Ketika kita tidak mengerti bagaimana kita harus mengambil keputusan. Firman itu jadi pelita bagi kaki, bagi terang, bagi jalan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Lihat ini, saudara, the power of His word. Kuasa daripada firman-Nya. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Makanya, ya saya nggak peduli ya, ada orang-orang yang bilang, wah orang karismatik itu tipe orang-orang yang, apa mereka bilang istilahnya itu, claim it and, say it and claim it, atau apa. Intinya, suka inilah, saya percaya dengan the power of confession, saudara. Karena, you are what you say, you are is what you say. Saudara ngomong apa tentang hidup saudara? Saudara ngomong apa tentang keluarga saudara? Saudara ngomong apa tentang istri, tentang anak, tentang pelayanan, tentang gereja, tentang gembala, tentang pemerintah, tentang bangsa dan negara, tentang kota kita. What do you say? Ya, dan kalau kita lepaskan firman, Alkitab berkata firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya praktekkan itu dalam kehidupan saya, and it works. Ya, jadi ya terserahlah kalau ada orang yang punya teologi yang lain, pendapat yang lain. Terserah ya, tapi saya terberkati dengan kebenaran ini dan saya percaya ya. Saya dulu salah satu bapak rohani saya Pak Arifin, tapi Pak Alex juga bapak rohani saya. Dia bilang, dia pakai istilah Surabaya ya, gampang katanya, pengen tahu tuh semongko, orang Jawa bilang, pengen tahu semongko apa manis apa enggak, konceen panganan katanya. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia itu mau tahu semangka manis apa enggak, ya udah kupas aja, makan, ya coba diincipin. Sama kebenaran juga gitu. Sudah pengen tahu firman berkuasa, lakukan, saudara. Ya, bawa itu masuk dalam kehidupan saudara. Lihat ini Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, perkatakan. Jadi kalau baca, jangan cuma dalam hati. Sudah pengen itu terjadi, sudah berdoa, ucapkan firman Tuhan. Saudaraku, yakini ya, the power of confession. Akui itu, saudara. Ucapkan. Ya, tetapi dikatakan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama 1 2 3, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau tahu kuncinya? Hoki, ya saudara ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya bagus, saudara. Then you will make your way prosperous and have good success. Good success. Kalau ada good success, ada bad success. Not every success is good. Tidak semua sukses itu baik. Ada orang yang sukses, berhasil, hebat, dahsyat, luar biasa. Keluarganya hancur. Istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya nggak hormat sama dia. Pegawainya kalau di depan baik, hormat. Di belakang, maki-maki dia, kutukin dia. Itu bad success. It brings bad luck in your life. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Good success. Dan saya berdoa,
setiap saudara yang ada di dalam pertemuan doa ini, saudara experience good success dalam kehidupan. Saudara mungkin bergumul hari ini, tapi biarkan firman meng-create kehidupan saudara. Biarkan firman mulai membentuk kehidupan saudara. Sesuai dengan, tentu saja, saudaraku, apa yang Tuhan mau. Kenapa demikian? Matius 24 ayat 35, Tuhan Yesus yang ngomong. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan, perkataanku enggak. So, His word is so powerful, His word will create everything good in our life. Semua yang baik dalam kehidupan kita diciptakan lewat firman. Ada satu ayat lagi sebetulnya mirip dengan Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1. Ya, ayatnya yang ketiga. Siapa yang mengasihi firman dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. This is the last but not least, ya. So, His word, His will, kehendaknya, rencananya buat kita semua. Ayat 9 sampai 13. Tidak selalu Ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Maksudnya apa? Tidak terbatas. Langit ada batasnya? Enggak. Ya, selalu ada, selalu ada. Universe ini luas. Demikian besarnya, baca sama-sama, 1, 2, 3, kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita daripada pelanggaran. Nah, lihat ini ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang akan Dia. Bapak-bapak di sini, jawab saya ya, ibu-ibu juga. Bapak yang baik, orang tua yang baik, punya rencana nggak buat anaknya? Ya, saudara, ketika anak saya udah mulai SMP kelas 3 dan hampir masuk SMA kelas 1, maka kami, saya dengan istri, sebetulnya dari kecil kita udah doain, arahkan, coba lihat bakatnya, minatnya, talenta-talentanya, gift yang Tuhan taruh dalam kehidupan, kecenderungan-kecenderungan dia, termasuk kepribadiannya dia, termasuk karakternya, termasuk temperamennya. Kita udah mulai lihat, cocoknya nanti anak ini kalau dia kuliah, dia sekolah. Dia sekolah apa? Dia kuliah apa? Ya, kita orang tua mengarahkan, saudara. Ya, anak-anaknya, ya karena itu hidupnya dia dan masa depannya dia harus ambil keputusan yang mana yang dia mau. Ya, bapak yang baik, dia punya rencana buat anak-anaknya. Saudara John Maxwell yaitu pernah bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Ya, saudara, setiap leader, setiap pemimpin yang baik, setiap pastor yang baik, selalu punya rencana. Apa yang saya mau terjadi pada jemaat yang Tuhan percayakan? Dia bergumul, dia datang sama Tuhan, dia cari suara Tuhan, dia cari kehendak Tuhan. Saudaraku, hanya untuk apa? Menemukan itu. Sehingga kemudian membawa dalam pengembalaan, membawa di dalam kehidupan, dan membawa juga untuk orang-orang core kita. Ya, dan sebagaimana kita, demikian pula Tuhan even more, saya percaya, saudara. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita siapa Dia. Ya, salah satu daripada penyataan dirinya untuk kita, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Oh wow, saudara. Ya, kita bersyukur, Bapak sayang sama saudara. Saudara bilang, tapi Pak Daniel, Bapak nggak tahu yang saya hadapi bulan-bulan. Bagaimana saya ketakutan, bagaimana saya nggak bisa tidur, bagaimana saya ngalami tekanan, bagaimana setiap hari saya jalani. Apa ini pernyataan sayangnya Bapak sama saya? Saudara, Dia tahu semua yang saudara alami. Mazmur 23 berkata apa, saudara? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Ayat 1 dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan New King James berkata, The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau Tuhan gembalaku, tidak ada lagi yang aku ingini. Maksudnya apa? Cukup, even more, bahkan lebih. Kalau Dia gembalaku. Ya,
Saudara, karena itu saya percaya dia punya rancangan buat saudara. Dia punya rencana buat saudara. Ada begitu, saudara, hampir semua, bukan hampir, 100% testimoni, kesaksian yang saya dengarkan, semuanya selalu berawal dengan apa? Pergumulan, tapi berakhir dengan kemenangan. Saudara baca Mazmur, dia bergumul di depan, dia bahkan berdoa, musuh-musuhku menekan aku, mereka menginginkan nyawaku, mereka berbuat curang terhadap aku, bla bla. Saudara baca terus itu, at the end, endingnya selalu happy, happy ending. Kalau saudara nonton film, saya paling jengkel kalau film tuh ada yang endingnya tuh sad ending ya saudara ya, ending yang menyedihkan. Lalu ada ending yang mengecewakan, ya, yang kita pikir wah orang ini nanti pasti bakal dia keren nih. Ternyata enggak. Tapi yang paling menjengkelkan ending yang enggak jelas, ya. Dan tiga-tiganya ini bukan untuk kita. Sorry, enggak. Ending kita jelas, saudara. Dalam setiap pergumulan yang kita alami, ending kita adalah kemenangan. Amin. Ya. Dan Tuhan menyediakan apa? Rencananya, rancangannya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Orang yang sama yang menulis Mazmur 103 tadi, yaitu Daud. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi saudara bisa tunjuk kanan kiri saudara, kalau saudara nggak sendirian bilang, kamu dahsyat, kamu ajaib. Ya saudara, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya berdoa malam hari ini, lewat pemberitaan firman ini, jiwa kita betul-betul menyadari, saudaraku. Menyadari apa? Lihat ini, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, dan tempat yang tersembunyi. Itu istilah yang dipakai sebetulnya untuk rahim. Tempat di mana bayi itu mulai dari apa namanya bakal bayi sampai kemudian ya dia dilahirkan, itu berbicara tentang rahim, ya saudara. Dan matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak berarti masih dalam bentuk apa namanya pre ya, masih ketemuan antara apa sperma dengan sel telur ya, dan kemudian terjadi pembuahan dan terjadi perkembangan, pertumbuhan, sel itu bertumbuh menjadi makin komplikated, itu bakal anak, saudara, embrio, ya Tuhan sudah lihat. Karena itu Rick Warren berkata bahwa Tuhan tidak pernah terkejut dengan kelahiran siapapun, dengan cara apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Dia tidak pernah terkejut. Kenapa, saudara? Karena dia tahu, everything is in control, everything is in His hand. Bagi kita yang percaya, ya apapun latar belakang. Salah satu penatua kami, dia nggak tahu siapa jadi bapaknya. Dia diadopsi oleh satu keluarga Chinese, dan baru beberapa tahun yang lalu dia mengetahui latar belakangnya. Setelah kemudian, dan bapaknya ternyata orang Arab, maaf ini saudara, yang menghamili seorang pembantu rumah tangga karena hubungan gelap, dan kemudian anak itu seperti dibuang. Tapi ya Tuhan baik, diadopsi oleh satu keluarga Chinese, jadi dia punya nama Chinese, dia hitam, dia nggak ada Chinese-nya sama sekali, orang bapaknya Arab, ibunya orang daerah timur, ya saudara ya, tapi dia punya nama Chinese. Tapi dia sudah di dalam Tuhan dipulihkan, dan dia berkata, ya di dunia ini yang saya bilang, dunia kita ini nggak sempurna, hal-hal jahat bisa terjadi pada kita. Tapi kalau kita dalam Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Lihat ini, saudara. Matamu melihat aku selagi bakal anak. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Maksudnya apa, saudara? Tuhan punya destiny buat kita. Tuhan punya rencana buat kita. Dan rencananya saya percaya, ajaib, dahsyat, mulia. Karena Dia merancangkan ini, saudara. Hidup yang berguna, hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang berkuasa. Daftar ini bisa ditambah, saudaraku. Ya, hidup yang luar biasa, hidup yang dahsyat. Saya beritahu saudara, masa depan saudara adalah masa depan yang cerah. Gembala daripada GKPB di Surabaya dekat sekali sama saya. Kami punya apa pertemanan ya, gembala kumpul dengan gembala, saudara.
Pak Andreas Raharjo dekat sekali dengan saya. Saya bilang, Koan, saya panggil Koan. Ya, kan gerejanya MDC itu, masa depan cerah. Ya, saya bilang yang MDC bukan cuma Koan, saya juga MDC. Dan kita semua yang ada di dalam Zoom prayer meeting ini, kita semua punya masa depan cerah. Ya, apalagi kita umat kerajaan. Kita punya raja yang dahsyat ya. Dan ini kabar baik buat kita. Rajanya Bapak kita, ya. Makanya fasilitas kita fasilitas kerajaan, orang Bapak kita. Makanya yang berguna, bermakna, berarti, berkuasa, ya saudaraku, ini kita bisa alami sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Itu yang saya bisa bagikan malam hari ini. Firman yang sederhana ini saya berdoa, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua.